Hari ini tanggal 1 Juni merupakan hari lahirnya Pancasila. Perumusan Pancasila itu pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno. Beliau merumuskan Pancasila itu terdiri dari 5 sila, yaitu kebangsaan Indonesia, kemanusiaan atau internasionalisme, kemudian mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Perumusan isi Pancasila diumumkannya pada tanggal 1 Juni tahun 1945 melalui sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945. Ketua sidang BPUPKI ternyata bukan saya, tetapi Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat. Melalui sidang BPUPKI itu, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara saja, tetapi juga sebagai ideologi, bahkan sebagai lambang negara Indonesia. Saya sangat setuju kalau Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan juga sebagai lambang negara Indonesia. Mungkin seluruh rakyat Indonesia setuju kalau Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kalau ada rakyat yang tidak setuju Pancasila sebagai dasar negara, mungkin rasa nasionalismenya perlu dipertanyakan. Percaya sajalah pada Pancasila sebagai dasar negara kita, karena Pancasila itu adalah untuk menyatukan kita semuanya. Pancasila itu terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, dan sila adalah dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar yang mempunyai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Jadi Pancasila itu harus terdiri dari 5 sila. Jangan sampai silanya 3 atau trisila, karena trisila ini pernah dicetuskan oleh orang yang rasa nasionalismenya sudah hilang. Isi Pancasila itu jangan dikurangi dan jangan pula ditambahi. Kalau ada yang menambahi dan mengurangi isi Pancasila, ya, itu sama saja sangat bertentangan dengan dasar negara kita. Ya, jadi itu kalau ada hal-hal yang demikian, pasti itu akan bermasalah dan bisa berlawanan dengan hukum negara kita Indonesia. Tapi saya yakin bahwa rakyat Indonesia ya sangat setuju dengan 5 sila Pancasila yang kita kenal saat ini. Ternyata setelah diselidiki dengan cara saksama, bukan hanya Bung Karno saja yang merumuskan isi dari Pancasila itu, tetapi ada
dua orang yang berpikiran maju untuk negara Indonesia. Kedua orang itu memang tidak saya kenal, tapi saya kenal namanya saja, yaitu Muhammad Yamin dan Mr. Supomo. Muhammad Yamin merumuskan isi Pancasila itu terdiri dari pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Perumusan isi 5 Pancasila itu diucapkan oleh Muhammad Yamin pada pembukaan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Mr. Supomo merumuskan Pancasila itu juga terdiri dari 5 sila, yaitu paham negara, persatuan, ya, perhubungan negara dan agama, sistem badan permusyawaratan, kemudian sosialisasi negara dan hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Ya, jadi itulah yang dikemukakan oleh Supomo ya dalam sidang BPUPKI. Walaupun duluan Muhammad Yamin dan Supomo mengucapkan pidato isi Pancasila, namun Insinyur Soekarno ya duluan menggagasi terbentuknya Pancasila. Jadi Bung Karno menggagasi lahirnya Pancasila sebelum diadakannya sidang BPUPKI ya yang dimulai pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Ya, jadi Bung Karno lah yang mula pertama menggagasi adanya Pancasila di Indonesia. Kemudian untuk menindaklanjuti tentang perumusan isi Pancasila ya, di mana pada waktu sidang BPUPKI isi 5 Pancasila itu belum final ya. Jadi itu masih banyak pertentangan, sehingga melalui Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945 yang diikuti oleh 9 panitia merumuskan isi Pancasila itu. Ya, jadi itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta ini disepakatilah kelima isi Pancasila. Walaupun sudah disepakati kelima isi Pancasila itu, namun masih ada kejanggalan ya, khususnya pada sila ketuhanan, pada sila yang pertama. Jadi dalam sila pertama itu tidak sesuai dengan kemasyarakatan Indonesia yang majemuk. Akhirnya sila pertama itu dirubah lagi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 melalui sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi hanya sila pertama saja yang diganti. Sedangkan sila yang kedua, 3, 4, dan 5 itu tidak ada perubahan. Pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang diketuai oleh Bung Karno, ada tiga hal
yang ditetapkan. Ya. 3 hal penting yang ditetapkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu, yaitu 1. Menetapkan pembukaan hukum dasar atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan menetapkan hukum dasar atau batang tubuh UUD 1945. Ya, jadi kelima sila Pancasila itu pun sudah sah, ya. Kemudian ketetapan yang kedua dalam sidang PPKI yaitu memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas membantu tugas Presiden untuk sementara. Ya, jadi itulah 3 hal penting ya yang ditetapkan dalam sidang PPKI. Jadi khususnya dalam perumusan isi Pancasila pada sidang PPKI itu, maka disimpulkanlah isi Pancasila itu, dan ini sudah sah dan disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia. Adapun kelima isi Pancasila itu adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kelima isi Pancasila itu ya sampai sekarang tidak ada lagi perubahannya, dan mudah-mudahanlah sampai selamanya kelima Pancasila itu tetap digunakan oleh bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menghayati, mengamalkan, dan melaksanakan isi Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan oleh bintang. Kita diwajibkan harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Hubungan manusia dengan Tuhan harus tetap terjalin dengan baik. Selain itu, kita harus saling menghormati antar umat beragama. Kita harus menjalin kerukunan dan kedamaian antar umat beragama di Indonesia. Saya sangat senang kalau semua agama di Indonesia saling menghargai, menghormati, saling menyayangi, saling tolong-menolong, dan saling cinta damai. Itulah yang kita inginkan bersama. Indonesia harus hidup cinta damai antar semua agama. Kemudian dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan oleh mata rantai. Dalam sila kedua ini, ya, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Jadi kita ini adalah sesama manusia sebagai makhluk sosial, harus saling bersahabat, ya.
tidak ada permusuhan. Dalam sila kedua, kita harus saling membantu semua manusia dan semua teman, semua manusia yang berbeda. Kalau teman lagi susah, jadi wajiblah kita bantu, jangan kita biarkan. Sifat kepedulian dengan sesama harus ada pada diri manusia itu. Jadi di sini dalam sila kedua, ya, saling membantu sesama manusia. Kemudian dalam sila yang ketiga, Persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Kita sebagai bangsa Indonesia harus hidup bersatu, menjalin persatuan dan kesatuan. Rasa kekompakan tetap harus kita jaga, ya. Apalagi kita sebagai bangsa yang majemuk, yang berlainan suku dan agama. Walaupun kita beda, tetapi kita harus hidup bersatu agar kita menjadi bangsa yang kuat dan maju. Walaupun kita beda, tetapi kita tetap satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan itulah yang membuat kita menjadi bangsa yang kuat dan tidak gampang untuk dipecah belah oleh bangsa lain. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sila keempat ini dilambangkan oleh banteng, ya, kepala banteng. Dalam sila keempat ini, pentingnya demokrasi bagi suatu bangsa. Karena demokrasi inilah yang mencerminkan sifat asli dari bangsa itu. Dalam demokrasi Pancasila, kepentingan rakyat yang harus diutamakan. Aspirasi rakyat perlu didengar, apalagi aspirasi atau pendapat yang baik untuk memajukan bangsa. Hidup dalam demokrasi, kita harus peduli terhadap nasib bangsa kita. Karena demokrasi Pancasila ini ditentukan siapa yang akan memimpin negara kita. Pemilihan pemimpin kita ini, ya, mulai dari jabatan yang terendah sampai kepala negara ditentukan lewat pemilihan umum. Dalam pemilihan umum, kita bebas memilih siapa yang akan kita pilih untuk memimpin negeri kita. Sebagai rakyat yang sudah dewasa, tentu kita memilih pemimpin yang baik, yang jujur, adil, bijaksana, amanah, dan dekat dengan rakyat. Jangan kita mau memilih pemimpin yang mata duitan dan tidak memihak kepada nasib rakyat. Oleh karena itu, kita jangan salah pilih. Kalau kita salah pilih, berarti kita tidak mematuhi demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan oleh padi dan kapas. Semua warga Indonesia harus diperlakukan dengan adil, ya, dan tidak memihak pada satu golongan. Rasa keadilan yang nyata tentu saja membuat warga menjadi senang. Tetapi kalau kita diperlakukan tidak adil, pasti rasa kekecewaan itu sudah pasti. Ya, kita pasti kecewa kalau kita tidak adil. Kita diperlakukan tidak adil, ya. Seperti orang yang melakukan kesalahan hanya mencuri ayam 2 ekor.
tetapi sudah dihukum penjara selama 10 tahun. Ketepatan itu pelakunya adalah rakyat kecil. Ya, rakyat kecil yang melakukan kesalahan kecil tetapi sudah dihukum penjara selama 10 tahun. Dibandingkan pejabat yang melakukan korupsi sampai ratusan miliar tapi di penjara hanya 5 tahun saja. Kalau ada kasus yang demikian, tentu saja itu tidak ada keadilan dan hukum itu sudah dipermainkan. Bangsa Indonesia harus tegas dan berani. Siapa yang melakukan kesalahan yang berat harus dihukum berat juga. Siapapun dia, tidak memandang orang, baik itu orang melarat, konglomerat, penjahat, bahkan pejabat sekalipun, kalau salah harus dihukum. Ya, kalau melakukan kesalahan yang besar harus dihukum yang berat, dan kesalahan yang ringan hukumannya harus ringan juga. Agar kita tidak bermasalah dengan hukum, jangan kita buat masalah, tetapi kita ciptakanlah perdamaian. Ya, jadi kita harus melakukan hal-hal yang baik di negara Republik Indonesia ini. Di hari kelahiran Pancasila, tanggal 1 Juni ini, marilah kita menghayati, mengamalkan, dan melaksanakan Pancasila dengan baik. Kalau Pancasila itu kita laksanakan dengan baik dan benar, pasti hidup kita akan bahagia. Tidak ada lagi pertikaian, tetapi yang ada perdamaian. Tidak ada lagi kejahatan, tetapi yang ada kebaikan. Tidak ada lagi kekecewaan, tetapi yang ada kesejahteraan. Oleh karena itu, kita laksanakanlah ajaran Pancasila itu dengan baik. Ya, jadi Pancasila itu menyatukan kita semuanya. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan juga lambang negara kita harus kita jaga, karena Pancasila itu pedoman hidup kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila itu bukan milik bupati, bukan milik gubernur, ataupun milik presiden, tetapi Pancasila itu milik kita semua, milik bangsa Indonesia. Sebab ada pepatah yang mengatakan, bangsa yang jaya bangsa Indonesia, yang letaknya di benua Asia. Pancasila siapa yang punya? Yang punya kita semuanya. Jadi dalam Pancasila itu tidak ada perpecahan, yang ada persatuan. Karena Pancasila itu adalah yang bisa menyatukan kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni. Semoga bangsa Indonesia selalu hidup dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.